Vivanians, ketemu lagi nih sama aku Rosnama Dewi di Viva Top 3 yang pastinya ngasih 3 berita terhits di hari ini. Buat kamu yang belum subscribe ke channel kita, aku ingetin cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Langsung aja yuk ke berita pertama, pasti udah pada penasaran kan? Ini dia. Untuk para ibu-ibu yang mau beli daging sapi harus lebih hati-hati nih. Soalnya di Bandung terungkap ada olahan yang menyerupai daging sapi, ternyata daging babi. Waduh. Aparat Polres Bandung berhasil mengungkap pengedaran daging babi di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 9 Mei 2020. Penangkapan berawal usai laporan masyarakat kalau ada penjualan daging babi ilegal di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kepolisian berhasil mengamankan 4 orang tersangka beserta barang bukti lebih dari 600 kg olahan daging babi. Diketahui pelaku mengolah daging babi dengan cara diboraks agar warna menjadi lebih merah mirip dengan daging sapi. Daging babi sendiri dikirim dengan transportasi darat dari Solo. Menurut pengakuan pelaku, selama 1 tahun beraksi, ia telah menjual 63 ton daging babi boraks kepada masyarakat di daerah Majalaya dan Balendah. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Wah, parah banget. Mesti ditindak secara tegas orang kayak gini. Gak bilang-bilang lagi kalau itu daging babi. Terus pakai boraks lagi. Waduh, double tuh dosanya. Mulai Selasa 12 Mei 2020, hanya penumpang dengan surat tugas dari kantor yang boleh menggunakan mode transportasi komuter lain atau KRL. Kebijakan tersebut diambil Pemkot Depok, Jawa Barat untuk para pekerja di 8 sektor yang masih boleh bekerja selama PSBB berlaku. 8 sektor itu adalah di bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik distribusi, industri strategis, dan toko kebutuhan sehari-hari. Pemeriksaan izin tersebut akan dilakukan di setiap stasiun Depok. Apabila tidak memiliki surat tugas, maka warga tersebut diminta untuk pulang dan bisa dikenakan sanksi. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para kepala daerah sejabodetabek hari Jumat 8 April 2020 lalu. Bagus sih untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tapi bentrok nggak sih sama kebijakan pemerintah yang berikut ini nih, berita 3. Ada aturan baru nih di tengah wabah virus corona. Pemerintah akan mengizinkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali beraktivitas. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 yaitu Doni Monardo, aturan ini dibuat agar kelompok usia produktif tidak kehilangan mata pencarian. Berdasarkan statistik, tingkat kematian pada kelompok usia di bawah 45 tahun akibat COVID-19 hanya 15%. Bahkan kelompok ini tidak memiliki gejala meski sudah terpapar virus. Walaupun diperbolehkan untuk kembali bekerja, namun tetap harus menjalani protokol kesehatan yang ketat, baik di tempat bekerja atau saat kembali ke rumah. Di lain sisi, kelompok usia 65 tahun ke atas diminta agar tetap di rumah karena menjadi kelompok usia paling rentan meninggal akibat infeksi. Selain itu, kelompok usia 46 tahun sampai 59 tahun dengan penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, paru dan jantung juga diminta tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Selain itu, tercatat 14.000 lebih kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan catatan 2.881 orang sembuh dan 991 orang meninggal dunia. 15% cukup tinggi loh. Artinya resiko terpapar virus corona cukup besar. Menurut kalian gimana sama aturan ini? Setuju nggak? Tulis komen dong. Oke Vivanians, thank you so much buat kalian yang nontonin video ini sampai habis. Kalau penasaran dengan berita lengkapnya, kalian bisa baca di viva.co.id atau vivanews.com. Kalau kalian pengennya nonton aja, bisa nonton di flix.id atau video.com. Lengkap banget tentang COVID-19 atau berita-berita terupdate setiap harinya. Kalau kamu belum subscribe, aku ingetin cepetan di subscribe, like, share, dan komen video ini pastinya. Sampai jumpa lagi di Viva Top 3 selanjutnya. Bye-bye!
Selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.